Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. طيب أيها الإخوة الأحبة، هيا بنا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ من التصريف. تصريف وزن فعل ثلاثي مجرد dulu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun nasara nasara yansuru nasran wa mansuran fahuwa nasirun wa dhaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsarun. Bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Daraba daraba yadribu darban wa madraban fahuwa daribun wa dhaka madrubun. Idrib la tadrib madribun madribun midrabun. Bab 3. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fataha fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dhaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Bab 4. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Fahima fahima yafhamu fahman wa mafhaman fahuwa fahimun wa dhaka mafhumun. Ifham la tafham mafhamun mafhamun. Bab 5. Fa'ula fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Hasuna hasuna yasunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun. Usun la tahsun mahsanun mahsanun. Bab 6. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Hasiba hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun wa dhaka mahsubun. Ihsib la tahsib mahsibun mahsibun. Khalas. Sekarang wazan fi'il sulasi mazid. Fa'ala fa'ala yufa'ilun taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Ballagha ballagha yuballighu tablighan tablighatan tablaghan tiblaghan muballaghan fahuwa muballighun wa dhaka muballaghun. Balligh la tuballigh muballaghun muballaghun. Fa'ala fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Sa'ada sa'ada yusa'idu musa'adatan wa si'adan wa si'adan fahuwa musa'idun wa dhaka musa'adun. Sa'id la tusa'id musa'adun musa'adun. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Aslama aslama yuslimu islaman wa muslaman fahuwa muslimun wa dhaka muslamun. Aslim la tuslim muslamun muslamun. Tafa'ala tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun. Tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Taqatala taqatala yataqatalu taqatulan wa mutaqatalan fahuwa mutaqatilun wa dhaka mutaqatalun. Taqatala tataqatala mutaqatalun mutaqatalun. Tafa'ala tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tafakkara tafakkara yatafakkaru tafakkuran mutafakkaran fahuwa mutafakkirun wa dhaka mutafakkarun. Tafakkar la tatafakkar mutafakkarun mutafakkarun. Ifta'ala ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun. Ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Ijtama'a ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un. Ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dhaka munfa'alun. In fa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. In qasama yanqasimu inqisaman wa munqasaman fahuwa munqasimun wa dhaka munqasamun. In qasim la tanqasim munqasamun munqasamun. If'al la yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dhaka muf'alun. If'al la taf'al la muf'alun muf'alun. Istaf'al afwan ihmarra ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarrun fahuwa muhmarrun wa dhaka muhmarrun. Ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun. Istaf'ala
istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun istaghfara istaghfara yastaghfiru istighfaran mustaghfaran fa mustaghfirun dzaka mustaghfarun istaghfir la tastaghfir mustaghfarun mustaghfarun rubai mujarrad fa'lala fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa fa'lalan wa mufa'lin wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun jalbaba jalbaba yujalbibu jalbaban jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban wa mujalbaban fa wa mujalbibun wa dzaka mujalbabun jalbib la tujalbib mujalbabun mujalbabun tafa'lala tafa'lala tafa'lalu tafa'lulan tafa'lalan fa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun tafa'alan la tatafa'alal mutafa'alalun mutafa'lalun tadahraja tadahraja ya tadaraju tadarujan wa mutadahrajan fa mutadahrijun wa dzaka mutadahrajun tadahraj la tatadahraj mutadahrajun mutadahrajun alhamdulillah khalas tamam ayyuhal ikhwah al kita akan mempelajari tentang isim-isim yang mu'rab ya. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Isim mu'rab, isim yang bisa berubah akhirnya. Pada pertemuan sebelumnya, yakni di fil usbu'il ma'di, di minggu sebelumnya kita fokus membahas kalimat fi'il ya. Madi mudhari amr, hukum mu'rab mabninya apa aja, kalau mu'rab i'rabnya apa aja, tanda i'rabnya apa, itu sudah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar isim-isim yang mu'rab. Isim-isim yang apa namanya bisa menerima perubahan akhir. Seperti Zaidun, Zaidan, Zaidin, kayak gitu misalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, isim mu'rab, teman-teman. Di sini di materi ini ada isim mufrad, isim mutsanna, jamak, al-asmaul khamsah dan isim ghairu munsharif. Oke. Yang pertama, isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan arti satu. Ya, banyak banget. Ini isim-isim yang biasa kita temukan dalam kehidupan kita ya. Mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ini bisa dikatakan semuanya isim mufrad. Sya'run, itu isim mufrad. Qadamun, itu juga isim mufrad. Baik, di maknanya satu. Baitun, satu rumah. Masjidun, satu masjid. Kolamun, satu pena. Kitabun, satu buku. Dan seterusnya. Ya, itu isim mufrad. Kemudian isim mufrad ini terbagi, teman-teman. Terbagi jadi dua. Yang pertama, isim mufrad yang soheh, maksudnya akhirannya itu soheh, tidak berakhiran huruf ilat, dan ada isim mufrad yang akhirannya itu mu'tal. Nah, huruf ilat itu. Yang soheh yakni tidak berakhiran huruf ilat, contohnya di sini mukminun, satu orang yang beriman. Ya. Muslimun, satu orang Islam. Kitabun, satu buku, dan seterusnya. Pokoknya yang tidak diakhiri ayu, alif ya wawu. Ini namanya isim mufrad soheh akhir. Kolamun. Ya, betul, kolamun. Yang kedua, isim mufrad mu'tal. Nah, untuk isim mufrad yang mu'tal itu ada dua. Yang pertama adalah mu'tal alif, yang kedua mu'tal ya. Kalau akhirannya itu alif, maka disebut dengan isim maksur, gitu ya. Isim mufrad yang maksur. Kalau akhirannya iya, disebut dengan isim mufrad mangkus. Sebenarnya ada satu lagi yang apa namanya masuk ke soheh, tapi dia itu apa ya pembagiannya itu kayak sendiri lagi gitu teman-teman. Namanya isim mamdud. Itu isim yang diakhiri hamzah. Isim mamdud namanya. Tapi disamakan di sini ya dengan soheh akhir karena hamzah itu kan termasuk huruf soheh. Untuk maksur contohnya Mustafa. Mustafa itu teman-teman artinya yang terpilih, yang dipilih. Akhirannya alif. Alif bengkok ya kan. Di situ alif itu bukan ya. Alif, nggak dititik. Alifnya bengkok. Nah, cirinya di akhir alif bengkok, sebelum alif bengkok itu harokatnya fathah. Yang kedua isim mangkus, isim yang diakhiri ya.
yaknya sukun ya. Sebelum ya sukun itu harokatnya kasroh. Contohnya al-qadi, yang artinya hakim. Al-hadi, guide atau penunjuk, dan lain sebagainya. Untuk isim maksur contoh lainnya misalkan al-fata, pemuda, al-huda, petunjuk. Oke, seperti itu. Musa. Nah, betul sekali itu. Musa juga termasuk apa namanya maksur. Baik, teman-teman. Isim mufrad saya kira sudah paham ya. Jadi secara pembagian kayak itu tadi, isim mufrad ada yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir terbagi menjadi mu'tal alif sama mu'tal ya. Mu'tal alif disebut maksur, mu'tal ya disebut mangkus. Kenapa sih dibagi-bagi kayak gitu? Harus dibagi-bagi karena tanda i'rabnya beda. Nanti arahnya ke sana. Jadi kenapa kita harus membagi-bagi ini ya? Isim mufrad, kenapa nggak isim mufrad tok gitu? Ada maksur, mangkus. Karena tanda i'rabnya beda. Nanti akan dijelaskan di materi berikutnya. Yang kedua, isim musanna. Isim musanna itu isim yang menunjukkan arti dua. Ya, isim musanna itu ya dibentuk dari isim mufrad, teman-teman. Kalau ada isim musanna tapi dia itu tidak memenuhi syaratnya musanna, misalkan dia tidak terbentuk dari mufrad, tapi dia itu juga musanna hukumnya, maka istilahnya nanti mulhaq bil musanna. Disamakan seperti musanna. Musanna istilahnya istilah lainnya adalah tasniyah. Contohnya tadi mukminun kan satu mukmin, satu orang yang beriman. Nah, itu ditasniahkan menjadi mukminani. Mukminani Hmm. dua orang yang beriman. Nah, cara mentasniahkan itu nanti ada caranya sendiri, cuma di sini secara garis besar itu tinggal ditambah alif nun belakangnya. Mukminani atau ya nun mukminaini. Mukmin. Itu. Nah, Mustafa Al-Qadi juga bisa. Nanti menjadi Mustafayani Al-Qadiyani. Mustafayani Al-Qadiyani. Oke, isim musanna sudah ya. Pokoknya isim musanna itu terbentuk dari isim mufrad. Isim mufrad ditambahi alif nun atau ya nun. Mukminun jadi mukminani atau mukminaini. Kalau ada isim yang hukumnya kayak musanna, tapi dia nggak punya mufrad, maka disebut dengan mulhaq bil musanna, disamakan dengan musanna. Contohnya seperti isnani yang kedua. Isnani itu secara hukum kayak musanna, isim tasniyah, tapi dia bukan isim musanna. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat musanna. Karena musanna itu harus terbentuk dari mufrad. Itu. Isnani kan nggak ada isim mufradnya teman-teman ya. Nggak ada kata isnun nggak ada. Oke, sekarang yang tiga jamak. Isim mu'rab yang ketiga adalah jamak. Jamak itu kalau dalam bahasa Arab mulai dari tiga. Menunjukkan arti lebih dari dua. Berarti kan mulai dari tiga. Jamak terbagi menjadi tiga. Kenapa dibagi lagi ini? Karena menurut penelitian ulama, jamak dalam bahasa Arab itu ada tiga. Dan tanda i'rabnya itu beda-beda gitu teman-teman. Yang pertama disebut dengan jamak mudzakkar salim. Yang kedua muannats salim, tiga jamak taksir. Mudzakkar salim, mudzakkar itu laki-laki. Berarti kalau jamak mudzakkar, jamak banyak mudzakkar laki-laki, salim yang selamat. Selamat ini maksudnya apa? Selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Contohnya tadi kata mukminun ya, ketika dijamakkan menjadi mukminuna, diakhiri una. Nah, ini ciri dari jamak mudzakkar salim diakhiri una. Maksud dari salim itu adalah mukminun menjadi mukminuna. Itu bentuknya nggak berubah, teman-teman. Hanya ditambahi una belakangnya. Adapun mukminu ya depannya itu nggak berubah. Makanya disebut dengan jamak yang salim. Istilah lainnya jamak yang soheh. Istilah lainnya jamak soheh. Itu jamak mudzakkar salim. Jamak yang menunjukkan laki-laki banyak. Cirinya ya dari isim mufrad tadi. Isim mufrad ditambahi una atau ina. Kalau tasniah tadi kan ani atau aini, kalau ini una atau ina. Mukminun menjadi mukminuna, mukminina. Tapi nggak semua isim mufrad bisa jadi jamak mudzakkar salim loh teman-teman ya. Hanya nama atau sifat untuk laki-laki. Nama laki-laki atau sifat untuk laki-laki yang bisa dijamakkan mudzakkar salim.
Misalkan Zaidun itu bisa karena dia nama laki-laki. Az-Zaiduna gitu. Muhammadun jadi Al-Muhammaduna. Kalau mukminun ini kan sifat untuk laki-laki ya. Maka juga bisa dijamakkan mudzakkar salim menjadi mukminuna. Namun kalau selain tadi, selain nama laki-laki atau sifat untuk laki-laki, misalkan ya kayak buku, kitabun, itu kan bukan nama laki-laki, bukan sifat untuk laki-laki. Maka nggak boleh menjadi kitabuna, itu nggak bisa. Rumah baitun, baitun bukan nama laki-laki, bukan sifat untuk laki-laki. Maka tidak bisa dijamakkan menjadi mudzakkar salim. Baituna nggak ada. Oke, itu cirinya ya. Jadi akhirnya una atau ina, mukminuna, mukminina. Yang kedua jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu jamak banyak muannas perempuan salim yang selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Jadi antara mufrad sama jamak itu bentuknya sama gitu. Contohnya tadi mukminun kalau dijamakkan muannas salim nanti jadi mukminatun. Itu mukminatun, perempuan banyak. Ini sebenarnya dari mufrad mukminatun, muannas ya. Satu perempuan beriman. Nah, dijamakkan menjadi mukminatun. Di situ nggak ada perubahan kecuali hanya tambahan di belakangnya yaitu alif dan ta. Nggak berubah, tetap mukminu gitu kan. Mukmin itu nggak berubah harokatnya, susunan hurufnya juga sama, nggak ada yang ditambahi, nggak ada yang dikurangi. Untuk jamak muannas salim itu cakupannya lebih luas teman-teman ya. Bisa dari nama perempuan, eh, sifat perempuan, kemudian kata atau isim yang berakhiran tak marbutoh, ataupun alif taknis. Itu bisa dijamakkan menjadi muannas salim. Contoh, mukminatun dijamakkan menjadi mukminatun. Itu kan sifat untuk perempuan. Contoh lagi misalkan Hindun. Hindun itu kan nama perempuan ya, maka bisa dijamakkan muannas salim. Al-Hindatu gitu. Atau kata yang diakhiri tak marbutoh seperti misalkan saburoh ya. Saburoh itu kan isim benda mati sebenarnya bukan sifat untuk perempuan tapi di akhir tak marbutoh ya bisa juga menjadi saburotun madrasah menjadi madrasatun bisa atau sifat untuk perempuan seperti em, perempuan yang melahirkan tuh hubla ya hubla itu kan isim yang diakhiri alif taknis ya namanya alif taknis maksurah bengkok mengikuti wazan fu'lah. Maka ketika dijamakkan nanti menjadi khublayatun. Nah, itu diantara apa namanya isim-isim yang bisa dijamakkan menjadi mu'annas salim. Apakah semua isim bisa dijamakkan mudzakkar salim? Enggak. Apakah semua isim bisa dijamakkan muannas salim? Enggak juga. Jadi ada kriteria-kriterianya gitu. Wah, saya jamakkan rojulun jadi rojulatun lah. Enggak bisa. Yang ketiga jamak taksir. Taksir artinya ini ya, apa namanya? Memecah. Jamak taksir, jamak banyak, taksir yang memecah bentuk mufradnya. Berubah dari bentuk mufradnya. Ya, betul. Bentuk jamaknya itu berubah dari bentuk mufradnya. Berubahnya dari segi apanya? Ya misalkan harokatnya, harokat huruf pertama berubah. Atau misalkan ada huruf tambahan, ada huruf yang dikurangi. Contohnya di sini rijalun, artinya para laki-laki, laki-laki banyak. Mufradnya rojulun. Antum bandingkan rojulun sama rijalun. Di situ ada perubahan harokat ro. Aslinya ro fathah jadi ro kasroh. Julun, jimnya aslinya dhammah ya. Aslinya dhammah sekarang fathah. Rojulun setelah jim nggak ada alif, ketika dijamakkan menjadi ada alif. Di situ ada perubahan. Nah, ini ada pemecahan bentuk gitu loh. Makanya disebut dengan taksir. Taksir itu kan kasaro kasiru taksiron ya. Memecah, memecah-mecah bentuknya. Bentuk mufradnya itu dipecah ketika berubah jadi jamak. Nah, untuk jamak taksir itu ada wazan-wazannya, ada pola-polanya tuh. Wazannya juga cukup banyak. Em, ya, kalau untuk pemula menurut saya hafalin aja dari kamus ya. Ketimbang ngapalin wazannya sebanyaknya luar biasa ada puluhan kan. 20 lebih sampai 30-an ya mending antum ini apa namanya hafalin langsung aja praktis. Mufradnya ini jamak taksirnya ini langsung. Rod, Kutubun. ya rojulun rijalun, kitabun kutubun. Nah, di situ kan ada pengurangan huruf tuh. Kitabun aslinya
Ada alif setelah tak, sekarang jadi kutubun, alifnya hilang. Harokatnya juga berubah. Buyutun itu termasuk itu. Termasuk baitun, buyutun, masjidun, masajidu juga termasuk jamak taksir. Baik. Saya tadi mau bilang apa ya? Ya, itu aja deh. Jamak taksir eh, ada polanya, ada wazannya. Cuman untuk pemula itu disarankan menurut saya ya untuk ya hafalin aja yang kamus-kamus praktis yang memuat isim mufrad dan jamak taksir. Baik. Ada beberapa wazan jamak taksir yang sering digunakan. Tapi kalau buat pemula ya meskipun itu sering digunakan tetap aja nggak sering. Kalau buat pemula. Kalau buat yang sering baca mungkin terdengar sering. Misalkan af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Jamak taksir ilah. Baik. Jamak taksir sudah. Nah, terus gini teman-teman. Isim mufrad dan jamak taksir. Saya pengen membahas isim mufrad sama jamak taksir. Pakai peci kok, kayak. Saya pakai peci aja ya. Isim mufrad sama jamak taksir saya pengen elaborasi dua ini. Isim mufrad jamak taksir ini kan ditanwin teman-teman ya. Misalkan kitabun, mukminun, tadi ada rijalun dan lain sebagainya itu kan ditanwin. Itu nanti disebut dengan isim mufrad dan jamak taksir yang munsorif. Munsorif yang ditanwin. Kalau misalkan isim mufrad dan jamak taksir itu ternyata nggak boleh ditanwin, nanti masuknya ke sini isim ghairu munsorif. Itu. Jadi ada isim mufrad yang ghairu munsorif, jamak taksir yang ghairu munsorif. Ada isim mufrad munsorif, jamak taksir munsorif. Oke, sekarang kita ke sini ya, isim ghairu munsorif. Al asmaul khamsahnya setelah ini. Isim ghairu munsorif, isim itu ya isim, ghairu tidak, munsorif bertanwin. Munsorif di sini maksudnya adalah ditanwin. Kalau dalam kajian nahwu munsorif itu maksudnya bertanwin. Kalau dalam kajian sorof munsorif itu berubah. Dari kata sorof kan. Di sorfun kalau dalam istilah nahwu itu maksudnya tanwin. Isim yang terjaga dari tanwin. Namanya isim kan harusnya ditanwin ya karena tanwin itu tanda dari isim. Ya kan? Tapi ada isim yang nggak boleh tanwin. Disebabkan adanya ilat. Adanya alasan sebab keserupaan dengan fiil. Nah, ilat atau sebab tadi ada dua. Ada satu ilat, satu sebab. Ada dua ilat, dua sebab. Yang satu ilat contohnya fukorou, yang dua ilat contohnya yazidu. Maksudnya dua ilat, satu ilat itu gimana? Nanti di materi berikutnya ada teman-teman. Ya, oke nanti aja. Nih di halaman berikutnya. Insya Allah besok ini. Besok apa sekarang? Ya kita cicil hari inilah yang ilat satu tidak apa-apa nanti. Kalau enggak kita skip ke mudzakkar muannats dulu. Oke, terus gini teman-teman. Masalah satu ilat, dua ilat ini saya skip dulu ya. Karena ini apa namanya katanya dengan materi isim ghair munsharif secara khusus. Saya jelasin secara garis besarnya saja. Maksudnya satu ilat itu bagaimana, dua ilat itu bagaimana. Satu ilat itu yang menyebabkan dia tidak boleh ditanwin itu cuma satu sebab. Contohnya fukorou, ini penyebabnya cuma satu. Apa itu? Diakhiri alif tanis mamdudah namanya. Diakhiri alif tanis mamdudah itu kan satu alasan saja. Cirinya kalau dia itu diakhiri alif tanis mamdudah apa? Mengikuti wazan fu'ala'u, fukorou. Ya, jadi kalau ada isim wazannya adalah fu'ala'u, maka dia termasuk isim ghair munsharif dengan satu ilat. Ilatnya namanya alif tanis mamdudah. Contohnya fuqara'u, ulama'u, kubara'u, sugora'u, dan lain sebagainya. Itu enggak ditanwin semua. Ghair munsharif. Oke, itu satu ilat. Sekarang dua ilat. Dua ilat itu maksudnya adalah ada dua penyebab atau dua alasan di situ. Yazidu misalkan. Ini kenapa ghair munsharif? Karena ada dua ilat yang bersamaan gitu. Kalau satu ilat saja dia belum menyebabkan ghair munsharif, masih munsharif kalau satu ilat saja. Ini udah berkumpul dua.
Yazidu ini ilat pertamanya adalah karena dia nama, yang kedua adalah karena dia mengikuti wazan fiil. Nama dan wazan fiil. Ilat nama, ilat wazan fiil. Ilat nama disebut dengan ilat ngalamiah. Ilat wazan fiil ya nyebutnya ilat wazan fiil. Wazannya adalah yaf'ilu. Jadi kalau ada nama, ikut wazan fiil. Nama satu ilat, ilat satu ilat itu ya. Ikut wazan fiil itu satu ilat lagi. Ini bersama. Maka dia ghairu munsharif. Yazidu nggak boleh kita bilang yazidu. Ya, saya kira yazidu tadi fiil. Fiil. Fiil mudhari. Ya emang fiil mudhari betul. Kalau ini apa namanya zada yazidu fiil mudhari. Cuman di sini dimasukkan ke isim. Jadi isim. Betul aslinya dari fiil mudhari memang. Wazannya yaf'il. Oke, terus masalah apa namanya satu ilat itu apa aja, dua ilat itu apa aja di pertemuan selanjutnya insya Allah. Karena cukup banyak teman-teman itu butuh satu pertemuan sendiri untuk membahas yang munsharif supaya benar-benar paham. Baik, sekarang kita ke ini ya al-asmaul khamsah. Oke, oh iya tadi saya bilang bahwa isim ghairu munsharif itu kalau nggak dari isim mufrad ya jamak taksir kan gitu. Nah untuk Yazidu ini contoh isim mufrad yang ghairu munsharif. Artinya kan satu Yazid ya kan. Kalau fuqara ini contoh jamak taksir ghairu munsharif. Artinya kan para fakir. Jamaknya fakirun fuqara'u. Itu kan. Oke. Sekarang kita ke al-asmaul khamsah yaitu isim-isim yang 5. Kenapa isim-isim yang mu'rab ini ada al-asmaul khamsah? Ya karena tanda i'rabnya beda gitu. Al-asmaul khamsah itu sebenarnya dari isim mufrad, teman-teman. Secara makna dia mufrad. Secara makna contohnya abun ya. Artinya ayah. Satu ayah kan. Di sini dia dikategorikan sebagai al-asmaul khamsah ketika apa? Abun, akhun, hamun, famun, dan du itu ketika mudhof pada selain ya mutakalim. Oke, sebentar. Abun ayah, akhun saudara laki-laki, hamun. Hamun itu maknanya bisa mertua, mertua, mertua dari istri hamun itu. Famun mulut, zu pemilik. Kalau masih berdiri sendiri kayak gini ya hukumnya isim mufrad teman-teman ya. Abun, aban, abin gitu. Akhun, akhun, akhin. Tapi kalau dia dimudofkan kepada selain ya mutakalim maka menjadi al-asmaul khamsah. Dimudofkan itu apa tuh? Dimudofkan itu digabung dengan kata yang lain. Digabung atau disandarkan kepada isim yang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata majmuk biasanya. Contohnya abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu ilmin. Tadi abun jadi abuka. Apakah yang diidofahi atau mudhof ilahnya itu harus domirka? Jawabannya tidak. Abu Bakrin bisa. Akhu ilmin. Hamus zaujati. Fu zaidin bisa. Zu ilmin bisa. Enggak harus domir abuka, akhuka, hamuka, fuka. Enggak. Ini contoh aja untuk memudahkan. Yang Selain ringkas-ringkas. Kenapa? selain ya mutakalim mudhofnya. Iya, selain ya mutakalim. Pokoknya jangan ya mutakalim. Kalau nanti mudhofnya ya mutakalim, jadinya kan Abi, abi, akhi, hami, fami gitu kan. amin. Jadi Kamu kak, beda cerita. Bukan al-asmaul khamsah lagi. Bukan al-asmaul khamsah lagi, tapi isim yang dimudhafkan pada yang mutakalim. Ya mutakalim. Ya itu. Taib. Ya, itu teman-teman ya. Nah, antum lihat nih, abun tadi kan akhirannya domah tanwin ya. Ketika sekarang dia dimudahkan kepada kaf, muncul wawu di situ. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu ilmin. Nah, itu. Untuk apa kita belajar isim-isim mu'rab? Untuk mengetahui tanda-tanda dan
Isim-isim yang bisa berubah akhirnya. Jadi kayak mukminun nanti bisa berubah teman-teman jadi mukminan, mukminin. Misalkan mukminani jadi mukminaini. Mukminuna jadi mukminina, mukminatun jadi mukminatin, rijalun jadi rijalan atau rijalin, abuka jadi abaka, abika, fukora'u jadi fukora'a. Kayak gitu. Ada perubahan akhir loh. Intinya itu. Isim-isim yang mu'rob ini. Nah, sekarang saya pengen mengajak antum ke materi terakhir. Nah, ini antum lihat. Buku belum terakhir sih. Oh iya, udah terakhir. Justru materi terakhirnya dulu ini. Soalnya saya lebih cocok ngajarinya kalau langsung tanda i'rab. Diloncat Ustaz. Kenapa? Diloncat berarti. Ya loncat aja nggak apa-apa. Skip. Ini kan ya ini gampang lah nanti. Menurut saya tanda i'rab dulu. Gini teman-teman, antum lihat dulu ini jam berapa nih? 23.08 ya. Oke, kita habisin materinya ya. Nggak usah praktek hari ini, prakteknya besok aja. Ini udah praktekin nanti. Yang pertama tadi kan kita bahas isim mufrad ya. Isim mufrad Ya. itu kata tunggal. Contohnya mukminun. Yang namanya isim mu'rob berarti kan dia punya i'rob. Karena dia isim, maka i'robnya kalau nggak rofa, nasab ya jar. Isim mufrad itu kalau rofa, tandanya domah di akhirnya. Ketika nasab fathah di akhirnya. Ketika jar kasroh di akhirnya. Contohnya mukminun tadi ya, ketika rofa ya mukminun, ketika nasab mukminan, ketika jar jadi mukminin. Mukminun, mukminan, mukminin. Contoh kalau kita masukkan dalam kalimat jaa mukminun, ro'aitu mukminan, marartu bi mukminin. Mukmin. Gitu. Jadi ketika kedudukannya beda ya, maka i'rabnya beda, tanda i'rabnya juga beda. Jaa mukminun ini kan kedudukannya fa'il ya teman-teman. Nah, fa'il itu rofa. Fa'il itu rofa, maka apa namanya dirofakkan dengan tanda doma. Ketika nasab nanti ya dinasobkan dengan tanda fathah. Ketika jar dijarkan dengan tanda kasroh. Domah fathah kasroh gitu ya. Isim mufrad domah fathah kasroh. Dah itu antum hafalin. Contoh lain misalkan baitun, satu rumah. Ini kan rofa. Kalau kita nasabkan maka menjadi Baitan. baitan. Kalau dijarkan menjadi Baitin. baitin. Masjidun nasab Masjidan. masjidan. Fathah. Kalau jar Masjidin. oke. Kalau jazm Mas'an. tidak boleh. Nggak ada teman-teman jazm diisi. Ya. Haram. Iya Isi. kan? Iya, Ustaz. Taib. Ya, seperti itu ya. Itu isim mufrad. Udah paham kan? Isim mufrad paling mudah. Paling mudah dan paling sering ditemui dalam muhadasah, dalam teks-teks Arab. Itu paling sering ditemui. Yang kedua isim musanna. Contohnya mukminani. Mukminani itu ketika rofa tandanya alif. Ini loh antum lihat nih. Mukminani ada alifnya kan? Di Ya. antara dua nun itu. Ketika nasab dan jar tandanya nanti ya. Maksudnya ya itu gimana ya? Alifnya tinggal diganti ya sukun. Hmm. Mukminani jadi mukminaini gitu. Mini. Alifnya diganti ya sukun. Harokat huruf sebelum dan setelah iya itu nggak berubah sama kayak ketika sebelum alif tadi. Ramadan. Mukminani, mukminaini. Ja'a mukminani. Ro'aitu mukminaini. Marortu bi Mukminat. mukminaini. Gitu. Jadi nggak boleh kita bilang ro'aitu mukminuna. Ya, Mukminina. mukminina. Ya, ro'aitu mukminina. Oh kok mukminina? Jamak ya ini ya. Awalnya Ro'aitu mukminaini. Nggak boleh ro'aitu mukminani. Tasnia, kita masih tasnia.
Yang ketiga, jamak mudzakkar salim, mukminuna. Ketika rofa ditandai wawu, antum lihat tuh, mukminuna, wawunya berada di antara nun, di antara dua nun. Nah, ketika nasab dan jar, tandanya juga ya sukun. Sama kayak tasnya tadi, cuman huruf sebelum ya-nya di kasroh. Kalau tadi kan huruf sebelum ya-nya di fathah ya, kalau ini di kasroh. Kebalikannya tasniah lah. Tasniah itu kan sebelum ya di fathah, setelah ya di kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim, kebalikannya. Sebelum ya di kasroh, setelah ya di fathah. Tinggal dibalik aja. Mu'minuna, mu'minina. Ja'a, mu'minuna. Ro'a itu Dia kesak gigi. mu'minina. Maror tu bi mu'minina. Oke. Dua muslim. Bahasa Arabnya apa? Dua muslim? Musliman. Muslimane. Itu i'rabnya apa berarti muslimane? Rofa. Rofa. Kalau dinasobkan? Muslimaini. Muslimaini. Kalau dijarkan? Muslimaini. Kalau dijazmkan? Nah, Tidak ada, tidak bisa. Mukminuna. Muslimuna. Muslimuna i'rabnya apa? Rofa. Oke, dijarkan? Muslim. Muslimuna. Muslimina. Muslimina. Dinasobkan? Muslimina. Muslimina. Oke, bisa ya? Insyaallah. Nah, itu masjid. Jamaknya apa? Masajid. Masajid. Itu nanti masuknya ke mana? Taksir. Oke, Taksir. nanti masuknya ke isim goiru munsorib itu yang paling bawah, teman-teman. Ghairu sorry. Isim goiru munsorib. Nanti dulu ya. Jamak mu'anats salim. Jadi masjidun jamaknya bukan masjiduna ya. Nanti antum mikirnya masjiduna. Jamak mu'anats salim. Contohnya di sini mukminatun. Tanda i'rabnya adalah rofa domah, nasab kasroh, jar kasroh. Domah, kasroh, kasroh. Ja'at mu'minatun. Ro'aitu mu'minatin. Tin. Marartu bi Minatin. mu'minatin. Mudah kan? Oke. Domah, kasroh, kasroh. Kalau ini harus dihafalin. Kalau antum nggak pengen menghafalkan satu-satu harus praktik. Sering praktik nanti akan terbiasa sendiri. Kalau nggak dihafalin pakai lagu juga bisa. Isim mufrad dhamma fathah kasrah. Metode al-miftah. Jamak taksir dhamma fathah kasrah. Isim maksur dhamma fathah kasrah. Isim mangkus dhamma fathah kasrah. Namanya metode al-miftah dari Pondok Sidogiri. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya jamak taksir. Jamak taksir contohnya kufarun. Kufarun itu rofaknya domah, nasabnya fathah, jarnya kasroh. Sama dengan isim mufrad. Persis. Kufarun, kufaron, kufarin. Ja'a kufarun. Telah datang orang-orang kafir. Kalau ro'a itu menjadi Kufaron. kufaron. Ro'a itu kufaron. Maror tu bi Kufarin. kufarin. Kufar jamaknya apa? Kafir. Kafirun. Kafirun kufarun. Berarti kalau rijalun itu i'rabnya apa? Rofa. Kalau nasab Fathah. Sama. rija, Dan. Jalan. rijalan. Kalau jar Rijalin. Jalin. rijalin. Oke. Jalin. Ja'a rijalun, ro'a itu rijalan, marartu bi rijalin. Jalin. Dah dapat 5 teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Dah dapat 5. Jumlahnya ada 9 ini. Gimana? Mau lanjut? Apa sudah? Lanjut. Lanjut ya. Tapi saya nggak tega ya. Praktek dulu lah. Aduh ya Allah. Kalau nggak praktek ini nanti kebanyakan teori, bahaya. Prakteknya adalah kalian mencari isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. 5 itu. Serta i'rabnya dan tanda i'rabnya, kedudukannya enggak.
Ya, fa'il, mubtada'nya enggak? Oke. Kita ambil sebentar. Depan-depan aja ya. Oke, ini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Manasakh min ayatin au nusiha na'ti bi khairim minha au misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Silakan dicari. 5 isim tadi. Ayatin. Ayatin. Isim apa? Mufrad. Improt. Isim mufrad, betul. I'rabnya apa? Majzum. Majrur. Maksud. Majrur. Maksud. Apa? Majrur. Oke. Ana ajarin dulu ya buat yang belum tahu. Marfu, mansub, majrur, majzum. Marfu dirofakkan, mansub dinasobkan, majrur dijarkan, majzum dijazmkan. Oke, ayatin ini apa? I'rabnya Majrur. majrur. Ya jer gitu juga boleh teman-teman ya. Jer, majrur juga monggo. Tanda jernya apa? Kasrah. Kenapa kasroh? Isim mufrad. Karena isim mufrad. Ya, alasannya tadi 5 isim tadi. Au anunsiha na'ti. Ya, oke. Selanjutnya kalimat apa? Khairin. 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 Mufrad, tasniah, jamak. Mufrad. Mufrad. Ya, ini isim mufrad. I'rabnya apa? Majrur. Majrur. Tanda jernya Kasroh. karena Isim mufrad. isim mufrad. Lanjut. Ayo. Misliha. Misli. Nah, misli. Mufrad tasniah jamak. Mufrad. Mufrad. I'rabnya I'rabnya majrur. majrur lagi. Tanda jernya Kasroh. kenapa kasroh? Isim mufrad. Isim mufrad. Ini kalau di i'rab kan ya majrurun wa alamatu jarhi kasroh li'annahu isim mufrad kan gitu. Urut kan? Cuman pakai metode tanya jawab. Alam ta'alam annallaha ala kulli syai'in qadir. Mana isimnya? Allah. Allah. I'rabnya Mansub. Mansub. ya mansub, nasab. Tanda nasabnya Fathah. kenapa fathah? Karena isim mufrad. Karena isim mufrad. Terus Kullu. Syai'in. kulli Syai'in qadir. Semuanya isim. kulli syai'in qadir yang mana nih? Mufrad tasnya jamak. Syai'in Syai'in. qadir. Kuli Mudhaf. enggak atau kuli? Kuli enggak? Kuliah. Iya, mudhaf. Syai'in kan mudhaf. Ya, kuli itu isim. Isim apa? Isim mufrad. Syai'in juga isim mufrad. Qadir, i'rabnya apa? Isim i'rabna rafa. Rafa. Tanda rafanya Dhamma. dhamma. Kenapa dhamma? Isim mufrad. Karena isim mufrad. Oke. Ayat berikutnya silakan dicari isim mu'rab lagi. Isim mu'rab ya, silakan. Sebutin dulu deh isimnya. 1. Allah. Allah, tamam. Mulkum. Mulku. As-samawati. As-samawat. Wal ard. Al-ard. Naam. Terus Wali. Allah. Allah. Allah lagi. Yin. Duni enggak tak duni? Duni enggak? Iya. Duni itu isim, masukkan min kan? Iya. Terus Waliyin. waliyin, terus Nasir. nasirin. Oke, kita bahas dulu mulku. I'rabnya apa? Rafa. Tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dhamma? Karena isim mufrad. Mufrad. As-samawati i'rabnya apa? Majrur. Majrur.
Majrur. Majrur. Oke, tanda jarnya Kasro. kenapa Kasrun. kasroh? Karena majrur. Anatsis salim. Jamak muannas salim. Salim. Mufradnya apa? Samawat. Un. Sama'u. Un. Samaun. Sama, ya kan? Sama. Sama jamaknya samawat. Malakum min dunillahi min waliyyi wala nasir. Insyaallah yang lain udah wadih jelas ya. Itu isim mufrad semua itu. Duni Allahi waliyyin nasirin. Tamam. Namdi ilal ayatit taliyah. Am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa may yatabadalil kufra bil imani faqad dhalla sawa as-sabil. Coba sebutkan isi mu'rabnya. Rasulah. Rasulah, tamam. Berikutnya Musa. Musa ya. Terus mu'rab ya, cara yang mu'rab ya. Qablu mabni dhamma mabniun ala dhammi. Terus lanjut Roh. al-kufra ya. Terus Al-iman. al-iman. Terus Sawa sawa'a as-sabil. as-sabili. Pertama Rasulah. Rasulah i'rabnya apa? Mansub. Nasab dan nasabnya. Fathah. Kenapa fathah? Mafrad. Mufrad. Ya nahu isim mufrad. Jamaknya apa? Usul. Rusulun. Rusulun tanpa wawu ya. Rusulun, rusulan, rusulin jamak taksir. Kama su'ila Musa. Musa i'rabnya Rafa. Rafa. murafa. Kok tahu ya? Wah, pinter-pinter ini. Masya Allah. I'rabnya rafa, tanda rafanya. Naibul fa'il. Tanda Isim. rafanya. Doma. Qadar. Domahnya di mana teman-teman? Kak, kelihatan tuh domahnya. Di mana? Qadar. Betul sekali. Domahnya muqaddarah ya, dikira-kirakan. Ini materi berikutnya. Insya Allah nanti kalau udah ketemu maksur mangkus kan bawahnya kan ada tuh. Terus ya domah muqaddarah. Kenapa tandanya domah muqaddarah? Karena halo, Ghairu munsharif. Karena ghairu munsharif. Ustaz. ghairu munsharif. Yakin? Karena mu'tal alif. Karena mu'tal alif. Yakin? Yakin. Iya. Oke, sebenarnya jawaban kalian itu saling melengkapi. Musa ini, nah, coba kita lihat di sini ya. Ini. Naib fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu li ta'adur wa hiya dhammatun wahidatun li annahu mamnu' min asharfi lil alamiyah wal ujmah. Jadi sebenarnya teman-teman Musa itu adalah isim ghairu munsharif yang maksur. Isim ghairu munsharif yang diakhiri alif bingko. Alif apa tadi yang namanya? Alif tanis maksurah namanya. Itu. Jadi kalau ditanya kenapa tanda rofaknya dhammah muqaddarah? Ya karena isim maksur. Dhammah muqaddarahnya di tanwin enggak? Enggak. Aslinya kan musayu. Nah, kok tahu kalau ini gue isim ghairu munsharif teman-teman? Ini loh Musa kan enggak ditanwin tosinnya. Ya. Kalau dia munsharif itu ditanwin. Contohnya seperti fata ya. Itu kalau nggak ada alnya bacanya fatan. Musa, Isa itu ghairu munsharif sekaligus maksur. Gitu. Min qablu ini mabni ya. Karena nah ini penjelasannya. Qablu dorfun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin lin ihi anil idhofah lafdhan la maknan. Karena dia itu mudhof ilaihnya dibuang terus diputus dari idhofahnya secara lafat. Bukan secara makna. Kalau secara makna nggak diputus, tapi secara lafadznya diputus. Jadi aslinya itu ada min qabli apa gitu, ada mudhof ilaihnya. Nah, ini kan dzarfun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin lin qati'in al-idhofah lafdhan la maknan wal jaru wal majrur muta'alliq bil fi'l. Doma itu Ustaz. Ya makanya mabniun ala dhammi seperti amma ba'du itu.
mabniun ala dhammi. Ada mudhofilah yang dibuang. Mudhofilahnya yang dibuang apa? Perlu lihat kitab tafsir kalau ini. Ya, kalau udah ulama ya bisa nebak-nebak. Tapi kalau kita, siapa kita gitu ya. Ya, kita harus merujuk kitab-kitab tafsir supaya lebih jelas. Baik, teman-teman. Mungkin itu aja ya untuk materi kali ini. Baterainya mau habis, jangan lupa nggak dicas tadi. Tinggal 3 menit, ada yang ditanyakan? Tafadhol. Monggo. Nggak ada. Al-kufro itu nasob. Tanda nasobnya fathah karena isim mufrad. Al-imani. Jer. Tanda jernya kasroh karena isim mufrad. Sawa'a as-sabili sama ya. Isim mufrad juga. InsyaAllah kita lanjut besok. Untuk materi berikutnya nanti kita akan belajar tadi sisa dari tanda-tanda isim mu'rab yang 5 tadi ya. Berarti masih 4 sama insya Allah kita akan belajar tentang isim ghairu munsharif. Ilat-ilatnya itu insya Allah di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah itu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga berkah bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya.